Gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sumedang menjelang pergantian tahun pada Minggu 31 Desember 2023 lalu menyisakan kekhawatiran dan kewaspadaan dari berbagai pihak, khususnya di Kabupaten Sumedang. Usai apel pagi awal tahun 2024 dengan tema Optimasi APBD 2024 dan Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi bertempat di lapangan upacara Pemerintahan Pusat Sumedang, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Eka Ganjar Kurniawan mengatakan, gempa yang terjadi pada 31 Desember 2023 telah berdampak ke beberapa bangunan sekolah di antaranya SMP Negeri 1 Sumedang yang berdasarkan laporan ada ruang kelas yang kondisinya rusak dan ada juga sekolah dasar di wilayah kota yang kondisi bangunannya retak-retak. Untuk kerugian pihaknya belum bisa menetapkan dan hari ini akan melakukan peninjauan ke lapangan bersama dengan Dinas PUTR untuk menilai kerusakan tersebut. Pihaknya menghimbau khusus kepada para kepala satuan pendidikan baik itu jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Sumedang untuk tetap waspada dan selalu melakukan cek and recheck ke sekolahnya masing-masing. Terkait dengan gempa yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2023, perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa bangunan sekolah yang terdampak terkait dengan gempa tersebut. Yang pertama itu adalah SMPN 1 Sumedang. Yang berdasarkan laporan yang kami terima ada beberapa ruang kelas yang kondisinya rusak dan ada beberapa juga sekolah dasar di wilayah kota yang memang sama. Berdasarkan informasi yang saya terima adalah ada retak-retak di bangunan-bangunan tersebut. Ditaksir kerugiannya berapa, Pak? Ya. Untuk kerugian, kami belum bisa menetapkan tingkat kerugiannya berapa, dan insya Allah pada hari ini kita akan melakukan peninjauan ke lapangan ya, bersama dengan Dinas PUTR ya, untuk menilai kerusakan tersebut. Yang pertama, kerusakannya itu penaksiran kerugiannya berapa. Yang kedua, yang paling penting adalah terkait dengan kelayakan bangunan tersebut. Apakah bangunan tersebut masih layak untuk digunakan atau belum? Nah, sehingga hal ini akan menjadikan bahan tindak lanjut kami di Dinas Pendidikan. Jadi kami akan menindaklanjuti hasil laporan-laporan dari lapangan ya, dari kepala sekolah terkait dengan informasi sekolah-sekolah yang terdampak. Nantinya kita akan klasifikasi sekolah mana yang kondisinya rusak ringan, sekolah mana yang kondisinya rusak sedang, dan sekolah mana yang kondisinya rusak berat. Dan itu akan kami tindaklanjuti sesuai dengan proporsinya masing-masing. Ini kan masuk sekolah tidak akan lama lagi, Pak. Apakah akan terselesaikan, Pak, dan tidak mengganggu gitu? Ya, insya Allah terkait dengan itu kita akan pastikan bahwa proses kegiatan belajar mengajar ini tidak akan terganggu, dan apabila ada bangunan-bangunan sekolah yang terdampak ternyata itu tidak layak untuk digunakan, mungkin kita akan menggunakan metode shift untuk pelaksanaan pembelajaran begitu. Jadi yang paling penting adalah terkait dengan dampak bencana ini kami usahakan tidak berdampak terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Namun tentunya kita pun harus menggunakan strategi-strategi khusus terkait dengan mekanisme pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk himbauan, nah, himbauan kami sampaikan khususnya kepada para kepala satuan pendidikan baik itu jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Sumedang, ya mohon untuk tetap waspada dan mohon untuk selalu melakukan cek recheck cross check ke sekolahnya masing-masing apabila ke depan ada lagi gempa gitu. Dengan hal ini insya Allah dengan kewaspadaan kita ya terkait dengan gempa yang menimpa Kabupaten Sumedang ini bisa kita tangani dan bisa kita minimalisasi.